Tuhan Yesus, hari ini aku mendekat ke kaki-Mu, seperti mereka yang mencari-Mu di jalanan demi sebuah mukjizat, seperti perempuan dengan pendarahan yang menembus kerumunan hanya untuk menyentuh jubah-Mu. Aku datang dengan hati yang resah, namun penuh iman. Sebab ketika segalanya tampak hilang, ketika kekuatan habis dan mimpi-mimpi mati, Engkaulah yang masih melakukan keajaiban. Engkau tidak menolak mereka yang lelah, Engkau tidak memandang rendah mereka yang hancur, dan Engkau adalah ahli dalam mengubah kemustahilan menjadi kesaksian. Oleh karena itu, meski terluka oleh pergumulan hidup, hari ini aku bangkit untuk bertemu denganmu. Ya Tuhan yang penuh mukjizat, Tuhan yang kukasihi, ada hari-hari ketika keputusasaan ingin membuatku percaya bahwa janji-janji-Mu bukan untukku, tetapi aku berpegang pada firman-Mu yang berkata, setia Dia yang berjanji. Aku tahu bahwa rencanaku mungkin telah hilang, tetapi rencana-Mu tidak pernah gagal. Meskipun aku telah berhenti bermimpi, Engkaulah yang menghidupkan kembali mimpi-mimpi. Engkau tidak melupakanku, dan bahkan ketika langit tampak sunyi, aku memilih untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja di balik layar. Masih ada harapan, karena Engkau hidup dan memerintah selamanya. Dan di mana Engkau berada, kemustahilan tunduk. Ya Bapa, ada luka-luka yang terbuka akibat kekecewaan dan penantian yang berkepanjangan. Berulang kali aku berpikir bahwa aku tidak layak, bahwa mungkin janji-Mu ditujukan untuk orang lain dan bukan untukku. Tetapi hari ini, di bawah naungan kehadiran-Mu, aku mengerti, kasih-Mu telah memilihku. Engkau tidak memandang seperti manusia memandang. Engkau melihat hati, dan bahkan dalam kelemahanku kuasa-Mu menjadi sempurna. Oleh karena itu aku serahkan setiap bagian yang hancur, setiap air mata yang tersembunyi, setiap rencana yang gagal. Pulihkan aku Tuhan, seperti yang hanya Engkau tahu caranya. Yesus, jika waktu membuatku ragu, ampuni aku. Engkau sama kemarin dan hari ini dan selamanya. Kesetiaan-Mu tidak bergantung pada kekuatanku, juga tidak pada penglihatanku yang terbatas. Meskipun segala sesuatu di sekitarku berteriak tidak, suara-Mu yang kuat masih berkata ya. Meskipun tembok-tembok berdiri, Engkaulah Tuhan yang merobohkan benteng-benteng. Meskipun mereka berkata bahwa aku ditolak, bahwa aku dilupakan, aku ingat bahwa Engkau telah menulis namaku di telapak tangan-Mu. Kasih-Mu kekal, dan karena itu aku kembali percaya. Tuhan, berulang kali aku bertanya-tanya mengapa tidak ada yang terjadi. Aku melihat diriku lumpuh, sementara hari-hari berlalu tanpa jawaban. Tetapi hari ini aku mengerti, Engkau sedang mempersiapkanku. Engkau tidak menyia-nyiakan rasa sakit, tidak mengabaikan satupun tangisan. Engkau sedang membentuk imanku, menguatkan akar-akarku agar ketika mukjizat datang, aku tahu bahwa itu berasal dari-Mu. Oleh karena itu aku bersyukur bahkan atas penundaan, karena itu mengajarku untuk menantikan-Mu. Bapa yang kekal, pada saat ini aku berseru, bangkitkan aku dari ketidakpercayaan. Tiupkan roh-Mu atasku dan nyalakan kembali bara iman yang hampir padam. Biarlah aku seperti Abraham, yang meski tidak melihat, percaya melawan harapan. Biarlah aku berjalan dalam janji-Mu seperti orang yang telah memiliki penggenapan. Biarlah jiwaku berpaut padamu seperti jangkar yang kokoh di tengah badai. Sebab aku tahu ada mukjizat ketika aku pergi kepada Yesus. Yesus, betapa berharganya mengetahui bahwa Engkau memanggilku. Bahkan ketika aku lemah, Engkaulah yang menarikku dengan tali-tali kasih. Engkau melihatku ketika tidak ada yang melihat.
Engkau mengerti aku ketika kata-kata gagal. Engkau menopangku ketika kakiku gemetar. Dalam-Mu aku menemukan damai, bahkan di tengah pergumulan. Engkau bukan Tuhan yang jauh, melainkan hadir. Dan hari ini, sekali lagi aku berlari ke pelukan-Mu. Tuhan, aku memuji-Mu karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Meskipun dunia kedokteran berkata bahwa itu tidak dapat disembuhkan, Engkau bisa menyembuhkan. Meskipun hakim berkata bahwa itu adalah kasus yang hilang, Engkau bisa membalikannya. Meskipun pintu terkunci rapat, Engkau memiliki kunci yang membukanya. Oleh karena itu aku serahkan semua perkara yang kukira telah hilang. Setiap doa yang seolah tidak dijawab, setiap mimpi yang kusembunyikan karena takut kecewa. Tiupkan kehidupan atas semua itu Bapa. Jiwaku merindukan-Mu lebih dari sekadar jawaban. Sebab dengan memiliki-Mu, meski tanpa melihat mukjizat, aku sudah memiliki damai. Tetapi aku tahu bahwa Engkau baik, dan ketika Engkau membuka tangan-Mu, Engkau memuaskan keinginan hati. Oleh karena itu, aku berseru dengan keberanian, wujudkan mukjizat-Mu dalam hidupku, bukan karena aku layak, tetapi karena kasih karunia. Bukan karena kekuatanku, tetapi karena kasih-Mu. Engkau adalah Tuhan yang mengejutkan, yang menghormati iman mereka yang mencari-Mu. Tuhan semesta alam, berulang kali aku mendapati diriku berjuang sendirian, lupa bahwa peperangan adalah milik-Mu. Hari ini aku serahkan ketakutanku, kecemasanku, usaha-usahaku yang gagal untuk mengendalikan yang tidak terkendali. Ajari aku untuk beristirahat di dalam-Mu. Ajari aku untuk percaya pada waktu-Mu. Engkau berdaulat dan tidak ada rencana-Mu yang bisa digagalkan. Maka datanglah kerajaan-Mu atas hidupku, Tuhan. Meskipun dunia berkata bahwa tidak ada jalan keluar lagi, aku percaya bahwa Engkau adalah pintu. Meskipun suara-suara berkata bahwa aku dilupakan, aku mendengar panggilan-Mu, anakku, kembalilah kepadaku. Dan inilah aku, hancur, tetapi penuh keyakinan, lelah, tetapi mencari-Mu. Aku tidak hanya menginginkan mukjizat-Mu, aku menginginkan kehadiran-Mu. Aku menginginkan pelukan-Mu yang mengelilingiku. Aku menginginkan roh-Mu yang memperbarui aku. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang menghidupkan kembali mimpi. Engkau adalah Tuhan yang memanggil Lazarus dari kubur dan ia keluar. Engkau adalah yang sama yang masuk ke rumah Yairus dan membawa kehidupan di mana ada kematian. Datanglah sekarang atas rumahku, atas mimpi-mimpiku, atas rencana-rencanaku, dan hidupkan kembali segala yang telah mati. Aku percaya bahwa masih ada mukjizat untukku, masih ada jawaban, masih ada kemenangan, masih ada janji yang hidup. Bapa yang kukasihi, firman-Mu berkata bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Dan jika waktu penantian telah melukaiku, aku memohon, sembuhkan aku. Jika penundaan membuatku kehilangan semangat, nyalakan kembali apinya. Jika pintu-pintu tertutup membuatku tidak percaya, bukakan satu pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Datanglah dengan tangan-Mu yang kuat dan ubah pemandanganku. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam kisahku. Tuhan, aku tahu bahwa masih ada mukjizat yang disediakan. Masih ada janji-janji yang belum digenapi. Masih ada halaman-halaman dalam kisahku yang akan ditulis oleh surga dengan tinta kemenangan. Dan karena itu, aku tidak menyerah, tidak diam, tidak berhenti. Dia yang memulai pekerjaan baik itu setia untuk menyelesaikannya. Aku beristirahat dalam kebenaran ini, dan aku memuji-Mu sebelumnya untuk segala yang akan Engkau lakukan. Yesus, Juru Selamatku, aku menyerah pada perbuatan-Mu.
Aku memilih untuk percaya meski tidak mengerti, sebab Engkau telah menopangku sampai di sini, dan tidak akan sekarang Engkau meninggalkanku. Engkau adalah perlindunganku, tempat berlindungku yang aman, dan bahkan di tengah air mata aku bisa berkata, layak untuk percaya kepadamu. Sebab ada mukjizat ketika aku pergi kepada Yesus. Aku percaya. Tuhan, berulang kali angin yang bertentangan mencoba meyakinkanku bahwa ini adalah akhir. Aku memandang sekeliling dan hanya melihat pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang terhalang, doa-doa yang tampaknya tidak dijawab. Tetapi ketika aku memutuskan untuk pergi kepada Yesus, sesuatu berubah di dalam diriku. Bukan pemandangan yang pertama kali berubah, tetapi jiwaku yang diserbu oleh damai yang melampaui segala akal. Hanya Engkau yang memiliki kata-kata kehidupan kekal. Hanya Engkau sumber yang tidak pernah kering. Ketika aku mencarimu, aku menemukan makna bahkan dalam rasa sakit. Tuhan penuh kasih karunia. Ketika aku mencarimu dalam kebenaran, aku menyadari bahwa mukjizat tidak hanya terletak pada apa yang dapat Engkau berikan kepadaku, tetapi pada siapa Engkau bagiku. Aku memujimu karena Engkau lebih berharga daripada berkat apapun yang bisa kuterima. Kasih-Mu cukup bagiku. Kehadiran-Mu adalah harta terbesarku. Tetapi aku juga percaya bahwa Engkau berkuasa untuk melakukan jauh lebih banyak dari semua yang kupinta atau kupikirkan. Oleh karena itu, aku mencari-Mu dengan iman, dengan keberanian, dengan keyakinan penuh pada sifat-Mu yang tidak pernah berubah. Bapa, aku bersyukur untuk saat-saat Engkau mengelilingiku dengan pembebasan yang tak terlihat. Betapa banyak jebakan yang dibongkar bahkan sebelum aku menyadarinya. Betapa banyak keputusan salah yang Engkau cegah dariku. Bahkan ketika aku mengeluh tentang penundaan, Engkau sedang melindungiku dari sesuatu yang lebih buruk. Semoga aku tidak pernah kehilangan rasa syukur atas perhatian-Mu yang tak kasat mata, atas kasih sayang yang diperbarui setiap pagi, atas mukjizat-mukjizat yang belum kulihat, tetapi sudah dalam perjalanan. Tuhan Yesus, ketika aku pergi kepadamu, aku tidak menemukan hakim yang keras, tetapi juru selamat yang penuh belas kasih. Engkau menyambutku dengan tangan terbuka, dengan mata penuh kelembutan, dengan tangan yang terulur untuk memulihkan. Engkau tidak menyalahkanku atas kegagalanku, tetapi mengangkatku dengan kasih karunia-Mu. Meskipun semua orang meninggalkanku, aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkanku sendirian. Hidupku tersembunyi di dalam-Mu. Dan itulah sebabnya aku bisa berjalan dengan kepala tegak, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkanku. Ya Tuhan, ketika aku melihat salib, aku teringat bahwa mukjizat terbesar dalam hidupku sudah terjadi. Aku diselamatkan, ditebus dari kegelapan, dipulihkan oleh darah anak domba. Jika Engkau sudah melakukan ini untukku, mengapa aku meragukan bahwa Engkau akan melakukannya lagi? Jika Engkau menyerahkan anak-Mu sendiri karena kasih, bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan yang lain kepadaku? Aku beristirahat dalam kasih-Mu Tuhan, karena itu adalah jangkar jiwaku di hari-hari badai. Aku percaya karena aku telah dikasihi lebih dulu, Bapa yang kekal. Aku percaya bahwa waktu janji-Mu semakin dekat. Meskipun segala sesuatu di sekitarku berkata sebaliknya, aku tetap memusatkan pandanganku kepadamu. Aku tahu bahwa hari-hari sulit bukanlah akhir dari perjalanan. Itu hanyalah tanah tempat iman ditanam dan disirami dengan air mata, untuk kemudian berbunga menjadi kesaksian. Engkau memiliki waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Dan ketika waktu itu tiba,
Tidak ada yang bisa menghentikan tangan-Mu untuk bertindak dengan kuasa. Tuhan semesta alam, jiwaku bernyanyi bahkan di tengah rasa sakit, karena ada harapan dalam nama-Mu. Setiap kali aku berseru, langit bergerak. Setiap kali aku menekuk lutut, kekekalan menyerbu masa kiniku. Engkau adalah Tuhan yang mendengarku, bahkan ketika aku hanya bisa menangis. Engkau adalah Tuhan yang bekerja sementara aku beristirahat. Oleh karena itu hari ini, aku serahkan lagi segalanya kepadamu, dan aku mengaku, aku percaya pada mukjizat-Mu, Yesus yang kukasihi. Aku memohon, hidupkan imanku seperti pada hari-hari ketika aku percaya tanpa ragu. Sentuh aku dengan roh-Mu, agar aku kembali bermimpi tentang apa yang tampak hilang. Tunjukkan padaku bahwa masih ada tujuan bahkan di tengah kehilangan. Berikan aku penglihatan untuk melihat yang tak kasat mata, keberanian untuk melanjutkan meski tanpa jaminan manusiawi. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan, meskipun pemandangan berkata tidak, janji-Mu tetap berdiri tegak. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tidak pernah gagal. Firman itu hidup, efektif, tajam seperti pedang bermata dua. Dan hari ini aku berpegang padanya dengan segenap kekuatanku. Sebab aku tidak hidup berdasarkan apa yang kulihat, tetapi berdasarkan apa yang kupercayai. Dan aku percaya masih ada mukjizat untukku, masih ada jawaban, masih ada pemulihan, masih ada pintu yang terbuka. Tuhan, bantu aku mengingat siapa Engkau ketika kecemasan ingin menguasai diriku. Engkau adalah yang sama yang menenangkan laut dengan satu kata. Engkau adalah yang sama yang melipat gandakan roti dan ikan. Engkau adalah yang sama yang membangkitkan orang mati. Apa artinya masalahku di hadapan keagungan-Mu? Apa artinya air mataku di hadapan kuasa-Mu? Aku menyerahkan diriku kepadamu, mengetahui bahwa segalanya ada di bawah kendali-Mu yang berdaulat. Bapa, ketika aku pergi kepada Yesus, beban menjadi ringan dan kuk menjadi mudah. Engkau mengajarku untuk berjalan dengan rendah hati, untuk percaya dan pada pimpinan roh-Mu. Oleh karena itu, biarlah aku tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap teguh dalam kehendak-Mu. Aku tahu bahwa aku tidak sendirian, Engkau bersamaku, dan dengan Tuhan di sisiku, aku lebih dari pemenang. Tuhan Yesus, aku bernubuat atas hidupku, akan ada mukjizat, akan ada pemulihan, akan ada penggenapan janji-janji, sebab Engkau setia dan berkuasa untuk melakukan apa yang tampak mustahil. Meskipun banyak yang meragukan, meskipun aku sendiri pernah goyah, hari ini aku bangkit dalam iman. Aku menyatakan, Engkau adalah Tuhan harapanku. Hidupku ada di tangan-Mu. Dan jika aku ada di dalam-Mu, aku aman. Ya Tuhan, terima kasih karena mengingatkanku bahwa ini belum selesai. Perbuatan-Mu tidak terbatas pada keadaanku. Dan ketika aku pergi kepada Yesus, segalanya berubah. Bukan karena situasi langsung berubah, tetapi karena hatiku menemukan damai di tengah badai. Itu sudah merupakan mukjizat. Engkau memberiku damai, petunjuk, dan kekuatan untuk melanjutkan. Terpujilah nama-Mu selamanya. Tuhan yang kukasihi, jangan izinkan aku menjauh dari-Mu ketika rasa sakit menekan. Biarlah pada hari-hari buruk, imanku semakin bertumbuh. Biarlah dalam keheningan, aku mendengar suara-Mu.
Biarlah di padang gurun aku menyadari manna harian yang Engkau sediakan, sebab selama aku mencarimu, mukjizat terjadi, meskipun aku belum melihatnya dengan mataku. Roh-Mu sudah bekerja demi kebaikanku. Tuhan, semoga aku tidak pernah lupa. Ada mukjizat ketika aku pergi kepada Yesus. Tidak ada jarak, tidak ada penghalang, tidak ada diagnosis, tidak ada putusan yang bisa menghentikan perbuatanmu. Biarlah kebenaran ini terukir dalam jiwaku. Aku pergi kepadamu dengan iman, dengan penyerahan, dengan keyakinan, dan aku percaya Tuhan sudah membuat yang mustahil terjadi dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, Engkau tahu hari-hari ketika aku kehabisan kekuatan bahkan untuk berdoa. Engkau tahu saat-saat ketika hatiku goyah, ketika air mata seolah menjadi satu-satunya bahasaku. Tetapi di hari-hari itu, aku memilih untuk berlari ke pelukan-Mu, meski terluka, meski lelah, sebab aku tahu ada kuasa ketika aku mendekat kepadamu. Engkau tidak menolak hati yang hancur, tidak memandang rendah seruan mereka yang mencarimu dengan tulus. Dan ketika aku pergi kepada Yesus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Aku dipulihkan oleh kasih karunia-Mu, Tuhan yang kekal, ketika segala sesuatu di sekitarku berkata bahwa ini adalah akhir. Hari ini Engkau mengingatkanku bahwa masih ada mukjizat yang disediakan untukku. Masih ada kemenangan, masih ada jawaban, masih ada pintu-pintu yang akan Engkau buka. Tidak peduli apa yang mereka katakan, tidak peduli apa yang telah hilang atau waktu yang telah berlalu. Jika aku mencarimu, aku akan menemukan pertolongan. Jika aku pergi kepada Yesus dengan iman, aku akan melihat gerakan-Mu yang supernatural. Engkau ahli dalam mengubah kekalahan menjadi kesaksian kemuliaan. Oleh karena itu aku memuji-Mu bahkan di tengah rasa sakit. Bapa, hari ini aku menolak segala ketidakpercayaan yang mencoba menguasai pikiranku. Aku buang jauh-jauh setiap pikiran tentang kekalahan, setiap perasaan ditolak, setiap ketakutan akan hari esok. Aku memilih untuk percaya. Aku memilih untuk percaya penuh. Aku memilih untuk berlari ke pelukan-Mu sebagai anak yang dikasihi. Aku tidak akan lagi hidup lumpuh oleh apa yang tidak berhasil. Aku tidak akan lagi mendefinisikan diriku berdasarkan kehilangan. Identitasku ada di dalam Kristus, dan di dalam Kristus aku lebih dari pemenang. Tuhan hidupku, bantu aku mengingat bahwa pikiran-Mu lebih tinggi dari pikiranku dan jalan-Mu sempurna. Aku tidak perlu memahami segalanya, aku hanya perlu mengikuti-Mu. Meskipun perjalanan ini panjang, meskipun lembah ini gelap, jika Engkau bersamaku, aku akan sampai di sisi lain. Dan ketika terlalu sulit, aku akan melemparkan diriku ke kaki-Mu seperti perempuan dengan pendarahan itu. Sebab aku tahu, cukup satu sentuhan dari-Mu dan segalanya bisa berubah. Yesus yang kukasihi, ada mukjizat yang hanya terjadi ketika kita menyerah sepenuhnya. Ketika kita mengesampingkan kesombongan, tergesa-gesa kendali, dan melemparkan diri dalam iman di hadapan-Mu. Dan itulah yang kulakukan sekarang. Aku menyerah. Aku tidak hanya menginginkan jawaban, aku menginginkan-Mu. Aku merindukan-Mu lebih dari segalanya. Sebab ketika aku memiliki-Mu, meskipun aku tidak memiliki apa-apa lagi, aku sudah memiliki yang terpenting. Engkau adalah segalanya bagiku. Engkau adalah mukjizatku. Engkau adalah harapanku. Tuhan, meskipun aku telah menyimpang, meskipun aku telah membiarkan imanku mendingin, hari ini aku kembali. Aku kembali dengan pertobatan, dengan hati yang remuk,
dengan dahaga untuk memulai kembali. Dan aku bersyukur karena Engkau tidak menyerah padaku. Setiap pagi baru kasih karuniamu memanggilku kembali. Setiap kali aku jatuh, belas kasihanmu mengulurkan tangan. Aku tidak lagi hidup berdasarkan jasa, tetapi berdasarkan kasih karuniamu, dan di dalamnya aku bertahan. Bapa yang penuh kasih, ajari aku untuk menantikan waktumu dengan rendah hati. Bebaskan aku dari kecemasan yang ingin membuatku berlari mendahului kehendak-Mu. Berikan aku ketenangan untuk beristirahat sementara langit bekerja untukku. Sebab meskipun tampak hening, Engkau sedang bertindak. Meskipun aku tidak melihat, rencana-Mu sedang digenapi. Dan ketika saat yang tepat tiba, aku akan melihat mukjizat dengan mata kepalaku sendiri. Tuhan yang tidak pernah gagal, aku berdoa untuk pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia. Pintu-pintu yang tidak bergantung pada koneksi, riwayat hidup, atau pengaruh manusiawi. Pintu-pintu dari surga, pintu-pintu kasih karunia, pintu-pintu janji-Mu. Aku mendekat kepadamu dengan iman, mengetahui bahwa Engkau sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan jika di masa lalu Engkau membuka Laut Merah, hari ini juga Engkau akan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Tuhan, pulihkan mimpi-mimpiku yang telah coba dibunuh oleh kehidupan, yang coba dihapus oleh waktu, yang coba direnggut oleh pergumulan dari hatiku. Jika itu kehendak-Mu, perbarui dalam diriku keinginan untuk bermimpi lagi. Aku tidak ingin hidup puas dengan kurang dari yang Engkau rencanakan untukku. Aku ingin hidup dengan tujuan, dengan visi, dengan keberanian rohani. Sebab di mana ada janji, akan ada penggenapan. Dan di mana ada iman, akan ada kesaksian. Bapa yang kukasihi, aku serahkan sekarang semua air mataku, yang terlihat dan yang tersembunyi. Rasa sakit yang kuberikan dan yang kusembunyikan bahkan dari diriku sendiri. Aku berikan jiwaku yang lelah, rohku yang tertekan, hatiku yang terluka. Dan aku memohon, sembuhkan aku, pulihkan aku, hidupkan kembali semangatku. Hanya Engkau yang bisa melakukannya. Hanya Engkau yang tahu persis apa yang kubutuhkan. Dan aku percaya, mukjizat-Mu akan datang. Tuhan, aku berdoa sekarang untuk semua yang juga berseru kepadamu pada saat ini. Biarlah mereka merasakan sentuhan-Mu sekarang. Biarlah mereka mengalami pertolongan-Mu sekarang. Biarlah mereka disentuh oleh mukjizat-Mu sekarang. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi rumah ini, lingkungan ini, hati yang berdoa bersamaku. Wujudkan yang mustahil terjadi. Buatlah langit menyentuh bumi. Buatlah kehadiran-Mu menyerbu tempat ini. Yesus, batu karangku yang kekal, meskipun segala sesuatu di sekitarku tampak runtuh, aku berpaut padamu. Engkau adalah keamananku. Engkau adalah tempat perlindunganku. Engkau adalah juru selamatku. Dan meskipun seluruh dunia berkata bahwa tidak ada jalan keluar, aku percaya bahwa Engkau akan membuka jalan baru. Engkau ahli dalam membuka pintu di mana tidak ada pintu. Ahli dalam membawa keberadaan apa yang tidak ada. Ahli dalam mukjizat. Ya, Tuhan, aku menolak untuk hidup terbatas oleh logika manusia. Sebab aku melayani Tuhan yang supernatural, Tuhan yang membuat yang tidak mungkin terjadi, Tuhan yang membuat yang mandul menjadi ibu dari anak-anak, yang membuat budak menjadi pangeran, yang membuat yang terlupakan menjadi pemimpin. Dan jika Engkau melakukannya untuk orang lain, Engkau juga akan melakukannya untukku. Sebab kasih-Mu tidak berubah, sebab kesetiaan-Mu berlangsung selamanya. Bapa penuh belas kasihan,
aku letakkan di hadapan-Mu semua permohonanku. Tetapi di atas segalanya, aku letakkan hidupku. Sebab aku tahu bahwa lebih penting daripada menerima mukjizat adalah berada di tangan-Mu, dan di sanalah aku ingin tinggal, bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Sebab ketika aku berada di dalam-Mu, aku memiliki segalanya. Dan bahkan jika segalanya kurang, kehadiran-Mu cukup bagiku. Dan aku memuji-Mu Tuhan, sebab aku percaya ada mukjizat ketika aku pergi kepada Yesus. Ini bukan dongeng, bukan ilusi, bukan harapan kosong. Ini adalah kebenaran yang mengubah takdir. Ini adalah kenyataan yang mengubah jiwa. Ini adalah janji yang hidup, dijamin oleh darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Dan itulah sebabnya aku berdoa dengan iman, dengan keberanian, dengan hormat, dalam nama Yesus. Amin. Jika doa ini berbicara kepada jiwamu, jangan pergi tanpa menjawab sentuhan Tuhan. Tekan sekarang tombol suka sebagai tindakan publik imanmu, seperti seseorang yang menyatakan, "Aku pergi kepada Yesus dan Dia mendengarku." Tindakan sederhana. Ini mungkin tampak kecil, tetapi membawa kuasa yang luar biasa. Dengan melakukan ini, kamu juga membantu doa ini menjangkau jiwa-jiwa yang berada di ambang keputusasaan, orang-orang yang perlu mendengar bahwa masih ada mukjizat, masih ada jawaban, masih ada kemenangan bagi mereka yang percaya. Bagikan doa ini dengan seseorang yang membutuhkan harapan. Kamu bisa menjadi alat yang Tuhan gunakan untuk mengangkat hati yang tertekan. Ada orang-orang di sekitarmu yang hanya membutuhkan satu kata untuk melanjutkan. Jadilah jembatan iman itu. Jadilah saluran penyembuhan itu. Dan jika doa ini menyentuh hatimu dengan cara yang istimewa, tulis di kolom komentar, "Aku percaya bahwa mukjizat terjadi ketika aku pergi kepada Yesus." Pernyataan imanmu di depan umum akan dicatat di surga dan akan dikenang pada waktu jawaban tiba. Bergabunglah dengan saluran ini jika kamu belum bergabung. Di sini setiap hari kami berdoa bersama, mencari Tuhan dengan semangat dan menguatkan diri dengan firman Tuhan yang hidup. Aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan satu pun doa, karena setiap pertemuan di sini bisa menjadi awal dari waktu baru dalam hidupmu. Komunitas iman ini adalah tempat perlindungan rohanimu. Dan di ruang ini, Yesus telah berbicara, menyembuhkan, memulihkan, dan memperbarui kehidupan. Jangan berhenti sekarang. Jangan mundur. Teruslah pergi kepada Yesus, karena di dalam Dia mukjizat terjadi. Meskipun keadaan bertentangan, meskipun segalanya tampak mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar lagi, ingatlah, Tuhan masih menulis kisahmu. Dan kisah itu berakhir dengan kemenangan. Tuhan tidak melupakan janji-janjinya. Dia sedang bekerja, bahkan dalam keheningan. Dia datang dengan jawaban, bahkan ketika segalanya tampak terhenti. Kamu tidak sendirian. Tuhan bersamamu. Dan selama kamu berjalan dalam iman, langit sedang bekerja untuk kebaikanmu. Semoga Tuhan menguatkanmu, mengelilingimu dengan damai yang melampaui segala akal, dan memimpinmu melalui jalan-jalan tujuannya. Teruslah mencari, teruslah berdoa, teruslah percaya, sebab ada mukjizat ketika kamu pergi kepada Yesus. Semoga Tuhan yang membuat yang mustahil menjadi mungkin memberkatimu dengan kuasa. Amin.